Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih kesan pertama lawan jenis ketika melihat dirimu ya. Jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari ambil 4 lembar kartunya untuk bisa kamu pilih salah satunya, atau kamu pilih 2, pilih 3 juga nggak masalah, mau ke 4-4-nya juga no problem ya. Toh ini semua energinya Capricorn kan. Oke, baik, sudah ada 4 kartunya. Kartu pertama, kedua, ketiga, keempat. Silahkan kamu pilih salah satu. Silahkan kamu pilih ya sesuka hatinya kamu untuk tajuk bagaimana lawan jenis ketika pertama kali ngelihat dirimu ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4. Mari akan memulai dari kartu yang pertama ya. Ini bacaan untuk kamu. Bagaimana sih kesan pertama lawan jenis ketika melihat dirimu? Oke, baik. Nah, jadi di sini tuh ya yang memilih kartu pertama kayaknya kamu orangnya pinter banget gitu ya. Sepertinya kamu itu tuh wawasannya luas juga gitu ya. Kamu kayak kelihatan menarik dari sisi kecerdasan seperti itu. Nampaknya ya, nampaknya. Nah, kemudian ini tuh bisa kayak kamu dilihat lawan jenis orang yang punya tipe keras kayak gitu ya. Kamu punya karakter yang keras di sana. Sepertinya kalau dengan kamu tuh nggak bisa macam-macam, nggak bisa main-main kayak gitu ya. Bawaannya itu tuh kalau ngeliat kamu maunya serius terus gitu, karena ya mungkin wajahnya kamu seperti wajah seseorang yang ini ya, yang kayak sudah ada marwahnya kayak gitu loh. Orang yang sudah ada marwahnya, orang yang tinggi marwahnya, bukan sudah ada ya, orang yang tinggi marwahnya gitu ya. Orang yang kayak kamu sebagai manusia itu tuh paham betul gitu loh ya, kamunya mau apa, mau seperti gimana gitu ya. Kayak kamu bukan orang dengan tipe mencela-mencela, basa-basi kayak gitu ya. Kamu orang yang nggak suka tedeng aling-aling gitu ya. Kamu orang yang nggak suka basi-basi, senengnya itu tuh bergerak tanpa tedeng aling-aling kayak gitu ya. Kemudian kayaknya kamu itu tuh ini, apa kamu militer kah gitu ya, apa kamu polisi kah, jadi langsung kayak kelihatan ini tuh, ini nih aparat ini gitu loh ya. Kalau terutama cowok-cowok ya, cowok-cowok kalau kamu dilihat lawan jenis, mereka bisa memprediksi ini jangan-jangan aparat ini gitu ya, tentara kah misalnya gitu ya, polisi kah kayak gitu ya, atau ya apalah, brimob kah barangkali di sana gitu ya. Yang jelasnya kamu orang yang mengandalkan kecepatan pikiranmu dan ketangkasan tubuhnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Dan juga kayak kamu mengolah tubuhnya kamu itu tuh dengan baik. Kamu ngerti ya kalau kita ngelihat itu Pak polisi ya, atau ngelihat Pak tentara ya, itu kan ada sesuatu di mereka itu tuh yang bisa langsung bikin kita menebak-nebak apa latar belakangnya mereka, apa profesinya mereka. Semoga kamu bisa ngerti ya, tinggi, besar gitu ya, berotot misalnya kayak gitu ya. Mukanya tuh, wajahnya itu tuh rautnya tegang, keras gitu ya, matanya tajam gitu ya, aware soalnya kan, terbiasa dalam latihan gitu ya. Walaupun mungkin kamu memang bukan polisi kah, kamu bukan Pak tentara kah, kamu bukan aparat kah, tapi ya itu yang kamu cerminkan dari tubuhnya kamu ya, dari raut wajahnya kamu. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian kayak kamu cenderung terasa ini kayak orang yang tegas gitu loh ya. Raut wajahnya itu tuh kayak yang tegas, tapi di sini tuh justru hal-hal yang mereka baca tentang kamu ini tuh kayak mengupkan kamu punya tampilan bawaan lahir gitu ya. Jadi kayak kamunya makin terasa tampan gitu ya, makin terasa
gagah, kelihatan gitu ya, kelihatan tampan, kelihatan gagah gitu ya. Jadi kayak cewek-cewek itu tuh secara intuitif mungkin mereka akan tebak-tebak kalau dengan kamu gitu ya akan mendapatkan perlindungan kayak gitulah ya. Soalnya jadi ada rasa aman secara intuitif yang mereka dapat ketika melihat dirimu. Nah, tapi memang beberapa di sini kayaknya kesan seperti yang tadi ya, mari ulangi, yang cerdas. Jadi kayak ini nih kayaknya dosen ini gitu ya. Ini nih kayaknya profesor ini modelnya gitu ya. Ini orang yang mengambil pendidikan cukup tinggi ini. Jadi kayak kelihatan pinter gitu loh ya. Kesannya yang kamu tampilkan itu tuh pinter. Misalnya kayak jidatnya kamu yang agak lebar di sini ya. Kamu kacamatanya misalnya yang kayak gitu ya. Dari kerapiannya kamu gitu ya. Itu mendapatkan poin tuh di mata cewek-cewek. Kamu rapi, simple ya. Simple pembawaannya kamu simple. Tetapi kesannya rapi dan efisien. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kamu cewek, lawan jenis itu tuh akan melihat kalau kamu ya mungkin terasa agak lemah-lemah kayak gitu. Jadi kayaknya kamu ini nih kalau punya pasangan, cocoknya itu tuh pasangan yang memang bisa membackup dirimu gitu ya. Saking lembutnya kamu kayaknya kelihatan ya, lembut kayak orang yang tidak berdaya gitu ya, kayak yang orang yang nggak mampu untuk mempertahankan diri sendiri gitu ya, terlalu feminim kelihatannya ya, gambarannya kamu terlalu feminim, terlalu ini terlalu rentan gitu kelihatan, terlalu rapuh di sana. Dan memang kayak kesan dingin ya, kalau kamu cewek, cowok-cowok tuh ngelihat kesan yang kamu tampilkan itu tuh nampaknya dingin gitu ya, nampaknya dingin gitu. Kamu kayaknya nggak beramah tamah gitu ya, susah kamu kalau dilihat mau beramah tamah. Sama juga kalau cowok juga gitu ya, rasa-rasanya kamu nggak bakalan menampilkan dirimu sebagai orang yang welcome, gampang dideketin gitu ya, tapi kamu seperti orang yang milih-milih nih gitu ya, kemana atensinya kamu mau kamu beriin gitu lah. Jadi kayak orang mau kenalan sama kamu, baik kamu cowok baik cewek, ini nampaknya orang agak-agak gentar tuh ya, agak-agak takut di situ ya, kecuali kamu yang duluan membuka sapaan, baru mereka itu tuh berani ada berinteraksi dengan dirimu gitu ya. Nah jadi kayak inginnya sih orang kalau mari lihat ya agaknya menjauh dari kamu, nggak macem-macem dari kamu ya, dengan dirimu ya, nggak macem-macem gitu ya, menghindar sajalah, tidak mau cari perkara, kesannya kayak gitu. Jadi ya kamu dinotis keberadaanmu, tetapi justru dengan melihat wujudnya kamu, orang-orang baik itu laki-laki ataupun perempuan, rasa-rasanya di dalam diri mereka itu tuh langsung bunyi alarm untuk kayaknya menghindar sajalah dari dirimu gitu ya. Nggak usah caper-caper, nggak usah sok-sok akrab, SKSD, beramah tamah, kayaknya nggak perlu gitu ya kalau sama kamu. Soalnya belum tentu juga kamu akan merespon sapaan mereka atau keramah tamahannya mereka gitu ya. Jadi kayak kamu dibiarkan aja lah dengan aktivitas apa yang kamu lakukan, nggak usah dilihat-lihat kamunya gitu ya, nggak usah ya coba dideketin, kayaknya nggak usah, dibiarkan aja kamu sedang melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, kira-kira kayak gitu ya. Seperti kamu soalnya ngasih signal seperti itu ya, minggir gitu loh, ada signal yang mereka tangkap seperti kamu lagi ngomong minggir. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih kartu pertama. Jadi kesan serius ada di pancaran wajahnya kamu gitu ya. Oke, sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu kedua. Capricorn, siapakah kamu di mata lawan jenis? Nah, jadi tentu yang pertama mereka melihat di situ tuh kelembutan sorot matamu gitu ya. Dan juga kayak air wajahnya kamu itu tuh adem ya,
lembut di situ kelihatannya ya. Kalau kamu cowok, nampaknya kamu seorang cowok yang pandai banget untuk melindungi kekasihmu gitu ya. Kamu kayaknya orang yang akan protektif banget gitu sama kekasihnya kamu gitu ya. Kamu nampaknya juga pandai memperlakukan wanita ya. Kamu bisa kayaknya mengerti bahwa wanita punya sisi kehalusan, sisi kerentanan gitu ya, dan rasa-rasanya kamu bisa memahami hal itu dan kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang akan memperlakukan wanitamu dengan sangat baik gitu ya. Nah, kalau kamu wanita, jadi kelihatan di situ tuh ini lembut banget nampaknya. Suaranya pun rasa-rasanya kecil ini pasti. Nggak ngerti nih nggak ngerti nih bersikap urakan gitu ya. Kayaknya kamu juga seperti orang yang introvert, kelihatan seperti orang yang tertutup gitu ya. Kamu orang yang kayaknya sibuk asik dengan dirinya kamu sendiri gitu ya. Kamu nampaknya orang yang mudah tersentuh hatinya gitu ya. Kamu kelihatan mudah merasa sedih kah, nampak ya di wajahnya kamu. Kamu kayaknya gampang merasa terharu kah, sensitif kelihatannya dirimu gitu ya. Jadi kok kayak ngelihat kamu itu tuh rasa-rasanya nggak tega, mau berbuat jahat pun sama kamu kok rasanya nggak tega. Itu kalau manusia yang punya hati nurani ya. Tapi kalau kamu ketemu sama bandit ya, manusia-manusia yang bermental bandit, ini tuh bisa kayaknya mau memanfaatkan kamu dari sisi kelembutannya kamu. Ah ini gampang ini dikerjain, yang kayak gitu tuh loh. Wah ini tuh lemah-lemah ini tuh, ini bisa dimanfaatin ini, gitu ya kalau bajingan ya, yang melihat dirimu. Tapi kalau manusia normal gitu ya, akal sehatnya jalan, nuraninya hidup gitu ya, itu tuh kayaknya nggak bakalan mau gitu, nggak bakalan tega gitu. Kalau misalnya ada ingin melakukan perbuatan yang tidak baik sama kamu. Soalnya kamu itu tuh seperti yang innocent gitu loh. Wajahnya kamu ya innocent, kayak orang yang nggak ada dosanya gitu ya. Kayak orang yang memang baik hati gitu. Yang kayak kamu nggak paham gitu loh. Ingin berbuat jahat itu tuh nampaknya dari wajah kamu tuh nggak paham. Maunya kamu itu tuh seperti yang kayak gimana bikin orang tuh nyaman gitu ya, deket kamu gitu. Kayak gimana caranya biar kamu itu tuh bisa bikin orang bahagia gitu ya, kesan yang mereka tangkep di kamunya gitu. Mana penampilannya kamu ya tadi ya, udahlah cantik, udahlah tampan ya, ganteng kayak gitu ya. Dan ini kayak ini sorry ya, nampaknya kayak yang kamu bersih banget gitu loh kesannya, entah karena memang kulitnya kamu putih gitu ya. Jadi yang mereka lihat tuh kamu seperti yang apik banget gitu loh, merawat dirinya kamu gitu ya. Kamu yang telaten kelihatan orangnya gitu ya. Kamu yang kayak orang memperdulikan tentang dirinya kamu sendiri. Jadi kayak kamu itu tuh orang yang self care-nya lumayan tinggi ya di mata lawan jenis gitu. Jadi kamu kayaknya nggak mau memperlakukan dirimu sendiri itu dengan serampangan, sebagaimana terasa seperti kamu juga nggak akan memperlakukan orang lain dengan senonoh gitu ya, dengan tidak senonoh kayak gitu ya. Nah jadi menarik dirimu gitu ya, cukup mempesona dirinya kamu gitu ya. Terutama kalau cowok-cowok yang lagi nyari cewek yang kalem-kalem, rasa-rasanya mari bakalan bolak-balik nih ada rasa ketertarikan untuk ngedeketin kamu gitu ya. Soalnya ya wajah kamu tadi ayu gitu ya, kalem gitu kelihatannya ya. Kayaknya hatimu tuh adem gitu. Kayaknya kamu itu tuh orang yang bukan seneng cari-cari perkara gitu ya, menjauhi masalah. Nah sepertinya kayak gitu dirimu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan bagi kamu Capricorn yang memilih kartu nomor 2. Sekarang Mari akan masuk untuk membacakan bagi kamu yang sudah memilih kartu nomor 3 ya. Siapa sih kamu di mata lawan jenis? Nah, ini tuh
menurut mereka kamu terlahir dari keluarga yang ini didikannya baik-baik nih gitu ya. Kayak kelihatan wajahnya kamu itu family man gitu ya, atau kamu kayak wanita seperti cewek rumahan kayak gitu ya. Dan datang dari kelahiran karma baik gitu ya. Jadi kayak ini tuh anak kaya raya nih. Ini bapaknya orang sukses nih sudah gitu ya. Oh ini nih datang dari terah tinggi nih ya, status sosialnya tinggi nih gitu ya. Jadi kayak mereka itu tuh ngelihat ini kamu tuh berduit banget lah gitu ya, berduit banget, orang yang kayaknya nggak perlu susah payah dalam kehidupan gitu ya. Nampaknya kamu udah terlahir dengan sendok emas di mulutnya kamu gitu ya. Sepertinya kayak Dewi Fortune itu tuh udah mengiringi kamu gitu menurut mereka gitu ya. Jadi kok kayak ya hidupnya kamu itu tuh penuh dengan sukacita, nampaknya kayak gitu ya. Gampang gitu. Hidupnya kamu kelihatan seperti gampang banget gitu lah. Ya, kayaknya kamu itu tuh sampai 7 turunan pun nggak bakalan habis kekayaannya kamu gitu ya. Entah bener kamu anak berduit atau enggak gitu ya. Tapi mungkin ya pakaiannya kamu elegan gitu ya. Simple tapi anggun kayak gitu ya. Atau kamu mungkin ya memang ada tuh ya, apalagi orang-orang yang sense-nya tinggi gitu ya, kayak ngerasa bahwa oh ini nanti nasibnya baik ini gitu ya. Ada tuh bisa memang dirasain, oh ini orangnya nasibnya baik gitu ya. Nah jadi begitu cara orang ngelihat kamu gitu, nasibnya baik. Ini juga pendidikannya bagus gitu ya, pengasuhannya oke banget pasti ini gitu ya. Ini orang baik-baik ini orang yang kayak apa ya, kuat gitu ya, budayanya kamu itu tuh kayak terlihat tuh kamu pegang kuat gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak gini, kayak kamu ketika mereka ngelihat ini Tionghoa ini misalnya gitu ya, wah ini susah ini bahasa Indonesia ini, nggak bisa dia tuh bahasa Indonesia, ngertinya bahasa Tionghoa atau wah mungkin bahasa Inggris ini. Nah, kayak gitu ya. Mereka ngelihatnya atau ini tuh wah ini Jawa banget air mukanya. Berarti medok ini ngomongnya. Nah, yang kayak gitu ya. Atau ya mungkin mereka kayak ngelihat latar belakang, oh ini tuh orang tuanya yang punya padepokan ini gitu-gitu tuh ya. Jadi kayak ada akar budaya yang sangat kenceng di kamunya gitu. Atau ya tadi ada simbol-simbol tentang budayanya kamu yang mungkin kamu kenakan sehingga itu langsung mereka tebak, oh ini tuh Kristen sejati nih, misalnya karena kamu pakai kalung salib misalnya kayak gitu ya. Atau yang kamu ya penampilannya muslimah banget gitu ya, soleh banget kayak gitu penampilannya kamu ya. Nah di sana dan kemudian kayak orang terpelajar, sama-sama kartu pertama ya kayak orang terpelajar. Nah yang kartu kedua ini tuh juga orang yang terpelajar gitu ya. Jadi kayak yang orang ngelihat kalaupun kamu kaya, sudahlah kamu terlahir dari keluarga yang hebat gitu ya, yang mensupport, yang mendukung kamu. Kamu juga kayaknya punya kemampuan untuk menanggung jawabi dirinya kamu sendiri atau membuat hidupnya kamu pribadi itu tuh juga tidak akan menyentuh level menengah, apalagi menengah ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak orang langsung ngelihat di kamu tuh kaya, sisi kayanya kamu aja. Itu ya. Jadi kayak orang lihat, wah bajunya mahal ini gitu ya. Oh ini mesti cuci rambutnya mesti ke salon ini, nggak ngerti dia tuh pakai gayung mandinya. Nah kayak gitu ya. Ini tuh baju bukannya cuci gosok nih gitu ya, tapi ini pakai buang nih. Nah kayak gitu ya. Oh ini tuh mobilnya pasti udah minimal Ferrari nih, nggak mungkin lagi tuh Avanza tahun rendah. Nah kayak gitu ya. Jadi langsung tebak-tebak ya ini limit kredit cardnya udah sekian nih,
tabungannya dia udah sekian nih gitu ya. Oh ini orang yang udah punya bisnis besar ini gitu ya. Kalau kamu cowok ini punya bisnis besar ini gitu ya. Ini tuh udah punya jabatan tinggi nih gitu loh. Beberapa ini kayak kelihatan anak mama gitu ya. Kamu cowok tapi kamu kayak kelihatan tuh anak mama. Nah kayak gitu ya. Seperti orang yang memang kamu mandiri gitu ya, tetapi kemandiriannya kamu itu tuh tidak sekuat, sekeras orang-orang lain kayak gitu loh ya. Mandirinya kamu itu tuh hanya sebatas kayak melanjutkan apa yang sudah dilegasikan sama kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi ya kalau kamu ketemu sama pemburu dolar mereka itu tuh langsung kayak pengen jadiin kamu target operasionalnya mereka ya. Ini nih cocok nih gitu ya, disobekkan kantongnya nih ya, dikuras nih isi tabungannya, depositonya nih gitu ya. Ikutlah bisa menikmati nih apa yang kamu miliki gitu ya. Kalau kamu ketemu sama pemburu dolar ya, Tom Raider ya, pemburu harta karun. Nah kayak gitu ya. Jadi kok kayak ini pasti banyak orang yang agaknya sungkan gitu ya. Bukannya takut kalau kartu pertama, ini tuh takut kalau mau berinteraksi sama kamu. Tapi kalau kartu kedua, kartu ketiga ini nampaknya orang sungkan gitu. Kayak ngerasa bahwa aku nggak levelnya dia lah, nggak usah disapa lah, nggak usah dideketin lah. Nah kayak gitu ya. Walaupun orang pasti tertarik lah, ingin deket sama kamu, tapi mari lihat belum udah pada banyakan jiper duluan tuh ya, jiper duluan, nggak pedean kayak gitu ya, nggak ngerasa bahwa levelmu dengan levelnya dia itu tuh sama gitu loh ya di sana. Dan kayaknya ya kehidupannya kamu itu tuh udah rapi juga, sudah ada ketentuannya juga gitu ya. Jadi kayak kalau mau coba-coba punya berelasi sama kamu, kok rasa-rasanya itu akan sulit untuk diterobos ya, agak sulit untuk terjadi kemungkinannya gitu lah. Apalagi kalau orang yang memang nggak pernah ada kedekatan sama kamu, walaupun dia ngelihat kamu dari jauh seneng gitu ya, suka gitu ya. Tetapi ya kalau untuk berhayal saja pun bisa bersama dengan dirimu gitu ya, nggak usah lah pun sebagai kekasih gitu ya, hanya sebagai sahabat aja pun ya, sebagai kenalan aja lah minimal ya, paling rendahnya interaksi manusia. Untuk sebagai jadi list kenalannya kamu, rasa-rasanya mereka itu tuh kayaknya nggak akan mungkin itu. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu dicemburui ini, kalau mari lihat ya, cemburu gitu ya. Jadi yang kayak walaupun cowok, walaupun lawan jenis gitu ya, walaupun lawan jenis, tapi tuh bisa, aduh enak banget hidupnya dia ya, seneng banget ya kalau punya hidup kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa mari bacakan untuk kamu yang sudah memilih kartu nomor 3 ya. Nah sekarang mari akan baca untuk kamu yang memilih kartu nomor 4. Capricorn, siapakah kamu di kesan pertama lawan jenis? Jadi gini, sepertinya kamu itu tuh cukup mencalan sendiri dirinya kamu gitu ya. Ya mungkin karena terlihat dari tubuhnya kamu, karena terutama kalau cowok-cowok di sini ya, nampaknya kamu rajin olahraga, rajin nge-gym gitu ya, ngebentuk otot-otot tubuhnya kamu, membuat dirimu itu tuh kelihatan sehat gitu ya, kelihatan kuat. Nah seperti itu ya, challenge-nya ke arah sana ya. Jadi kayak kamu itu tuh sepertinya tidak malas untuk mengolah dirinya kamu. Nah kayak gitu ya, jadi dari tubuh fisik aja udah kelihatan kamunya nggak malas gitu ya. Ini pasti juga orang yang punya kualitas hidup tuh tinggi gitu ya. Jadi kayak mereka ngerasa ini eksekutif muda nih gitu ya. Oh ini tuh udah kerja di perusahaan besar ini, kelihatannya gitu ya. Oh ini nggak mungkin kamu kelihatan tuh kayak orang yang pengangguran gitu ya, enggak.
seperti kamu itu tuh sedang mengikuti ritme kehidupan gitu. Mungkin juga ya secara penampilan mengikuti ritme kehidupan, kamu cukup fashionable gitu ya di matanya mereka gitu ya, kayak penampilannya kamu itu tuh gaya-gaya terkini, mungkin seperti itu ya. Ngikutin zaman kayak gitu modelnya di sana. Dan kemudian seperti kelihatan kamu ini tuh juga sulit ya kalau untuk dideketin gitu. Sepertinya kamu itu tuh introvert banget gitu. Kamu nampaknya bukan orang yang senang berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang baru kamu kenalin, orang-orang kamu kenalin gitu ya. Jadi kok kayaknya menurut mereka, jika kamu disapa untuk bertukar nama, itu nampaknya nggak usah dikerjain deh gitu ya menurut mereka. Soalnya kayaknya kamu nggak bakalan welcome gitu loh. Kamu nggak bakalan respect dengan sikapnya mereka yang ingin berinteraksi denganmu gitu ya. Kayaknya kamu tuh nggak suka diganggu kehidupannya kamu gitu ya. Kamu mungkin ya lebih senang nyuruh orang lain itu tuh tutup mulut, diam, menjauh dari kamu gitu ya, daripada beramah tamah gitu loh dengan dirimu gitu ya. Jadi kayak nggak kelihatan welcome, kayak nggak kelihatan friendly dari raut wajahnya kamu gitu ya. Nah di sana. Dan untuk beberapa ini ngelihat nampaknya kamu bisa seperti pemarah gitu, orangnya pemarah, seperti orang yang nggak sabaran gitu ya. Seperti orang yang tergesa-gesa gitu ya, seperti orang yang gampang, kamu kayak yang temperamen gitu, raut wajahnya kamu, ini temperamen ini gitu ya, mudah ngamuan ini, mudah tersinggung ini, nah gitu ya. Kamu kayaknya ya tadi, dalam dunia interaksi sosialnya kamu, untuk beberapa observer ini tuh ngelihat kayaknya kamu belum berkembang ya dari sisi kemampuan beradaptasi, bersosialisasi gitu ya. Kayaknya kamu tuh kelihatan gak nyaman gitu loh, kamu sulit nyaman. Jadi mungkin statusnya kamu gitu ya, banyak komplainnya, mungkin kayak gitu ya, banyak komplainnya, wajah kelihatan cakep, ganteng ya, cantik gitu, tapi banyak komplainnya, banyak ketidaksukaan yang kamu perlihatkan pada sekelilingnya kamu, pada kehidupan ini, pada dunia ini gitu ya. Nggak usah pun ngelihat statusnya kamu, tapi ya kalau misalnya lagi di kafe gitu ya, di satu ruangan gitu, jadi lawan jenis ngelihat, oh ini tuh orangnya susah ngerasa nyamannya gitu. Kayak mungkin kamu kelihatan orang yang kurang tenang gitu ya. Orang yang kelihatan banyak resahnya gitu lah. Ada kayak kegelisahan gitu ya. Jadi kayak model cacing kepanasan modelnya kamu gitu ya. Terlalu banyak geraknya, mungkin seperti itu kamu. Ya, kayak kelihatan tidak enjoy gitu ya raut wajahnya kamu. Susah bikin kamu itu tuh ngerasa enjoy tadi ya, menikmati apa adanya situasi dan keadaan gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh mungkin seperti orang yang memang memberikan batasan antara dirimu dengan kehidupan, kira-kiranya begitu ya. Jadi ini pun orang ya, Mari rasa agak-agak gentar juga ya kalau untuk memberanikan diri mendekati kamu. Nampaknya orang bisa duluan merinding gitu ya. Sama-sama kartu yang pertama ini tuh bikin orang duluan merinding, enggak gitu ya, setampan apapun, secantik apapun, tapi kok kayaknya enggak berani ngedeketin gitu ya. Nah, begitu juga dengan orang yang memilih kartu nomor 4 gitu lah. Kayak kamu juga ini orang yang bukan seneng dalam posisi basa-basi gitu ya.
Jadi kayaknya budaya-budaya ramah tamahnya Indonesia itu tuh kayaknya nggak terpancar di dalam dirinya kamu gitu ya. Tapi ya kalau hanya sebatas sisi luar penampilannya kamu, wah ini maco, ini keren. Nah kalau kamu cewek, kelihatan agaknya kamu tomboy ya. Ini tomboy ini. Ini tuh mau nih ngempelangin orang nih. Ini bisa nih ngelindungi diri sendiri nih. Gitu ya. Jadi nggak usah macam-macam lah sama kamu yang milih kartu nomor 4. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya yang bisa Mari bacakan karena ini udah selesai keempat-empatnya. Mari interpretasikan. Mari ucapkan terima kasih sudah ikut memilih dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.